sholat tahajudnya itu dia punya ciri khas sendiri. Kan para sahabat mah sholat tahajudnya punya style sendiri-sendiri ya. Walaupun sama namanya tahajud, dan itu bukan bid'ah. Kayak misalnya tahajudnya Abu Bakar. Abu Bakar tuh kalau tahajud itu di pojok rumahnya, di musola kecil, dan suaranya tuh pelan, nggak mau ketahuan orang lain, saking ikhlas. Sholat tahajud, nangis-nangis sendiri. Itu Abu Bakar banget tuh. Kalau ada yang kayak gitu berarti dia Abu Bakar style. Ada yang tahajudnya tahajud Umar. Umar kalau tahajud di depan rumah, bukan di teras, di jalan. Jadi dia keluar rumah, berdiri, nggak pakai sajadah karena tanah itu kan suci kan dalam Islam. Dia berdiri di depan rumahnya, tahajudnya dengan suara sekencang mungkin. Alhamdulillahirabbil. Satu tetangga semuanya pada bangun. Jadi kalau ada yang tahajudnya dengan suara yang keras, itu Umar tutorial. Ini tutorial tahajud ala sahabat. Kalau Bilal itu suka tahajud di atas atap rumah. Dia naik ke atas atap rumah supaya ngerasa kayak beratapkan langit gitu. Jadi tahajudnya dengan open air gitu. Jadi live tahajud. Nah, kita kan ada live musik ya, ini live tahajud. Bener-bener tahajudnya itu terbuka gitu alamnya. Nanti ada lagi tahajud ala Abdullah bin Zubair. Tahu Abdullah bin Zubair? Anaknya Zubair. Anaknya sahabat yang bernama Zubair bin siapa ya? Zubair bin Abdullah gitu. Abdullah bin Zubair bin Awam, maaf. 1 dari 10 yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Zubair ini anak kecil, anak SD, kalau dia sholat duha itu merpati hinggap di atas kepalanya. Jadi kalau dia sholat duha, dia kan suka sholat duha itu di depan Ka'bah gitu, yang terbuka. Allahu Akbar. Saking matungnya, kayak patung, merpati sampai mengira dia itu adalah seonggok kayu, sehingga merpati datang hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Coba imajinasikan, kira-kira merpati itu sampai trust ke kita untuk bisa menganggap kita sebagai seonggok kayu, itu butuh waktu berapa lama? Pasti pas kita baru takbir, itu manusia loh ya, bukan kayu, kata merpati teh. Sesama merpati, enggak itu kayu loh, lihat tuh nggak gerak-gerak. Mana? Coba ditungguin lama-lama, mulai merpati deket dulu, datang ke sebelah kita ngelihat, benar nggak ya ini kayu, ini manusia nggak sih, ini patung nggak sih. Lama-lama sampai merpati itu muncul trust kepada kita, itu minimal butuh waktu 1 jam sampai hinggap kepalanya, di atas kepalanya. Terus begitu Abdullah bin Zubair selesai sholat, orang-orang yang takjub nanya, ya Abdullah, gimana sih tips supaya kalau kita sholat kayak kamu tuh sampai dihinggapi merpati? Apa kata Abdullah? Hah? Merpati yang mana ya? Saking khusyuknya dia nggak tahu kalau merpati di atas kepalanya sampai kayak bikin sarang gitu. Sampai dia nanya, merpati yang mana ya? Perasaan saya nggak ngerasa apa-apa. Itu Abdullah bin Zubair. Kita nggak usah merpati, nyamuk lewat aja, duh banyak nyamuk, lupa pakai autan segala macam ya. Sampai pernah tuh saya sholat ngimamin kemasukan nyamuk. Itu kan gak enak banget tuh. Lagi baca, masuk. Di dalam sholat, bingung kan? Langsung batuk-batuk gitu. Abdullah bin Zubair, kalau dia sholat, jangankan nyamuk, merpati aja hinggap. Nah, tahajud Abdullah tuh kayak gimana? Abdullah bin Zubair membagi tahajudnya tuh kepada 3 cara, 3 model. 1 malam dia akan berdiri sepanjang malam, dari tengah malam sampai subuh berdiri aja tuh. Allahu Akbar, terus saja. Artinya dia tilawah. Setelah Al-Fatihah dia baca ayat entah berapa juz dari tengah malam sampai subuh. Begitu mau dekat azan subuh baru dia ruku, sujud sebentar, ruku sebentar, tahiyat, selesai. Ini sholat tahajudnya ala Abdullah. Malam kedua dia akan ruku sepanjang malam. Dia berdirinya sebentar, baca Al-Fatihah, paling juga baca Al-Ikhlas, udah gitu ruku. Dia membaca tasbih sepanjang malam, dari tengah malam sampai subuh. Begitu mau subuh baru dia ruku, baru dia sujud, baru dia tahiyat dan salam. Malam ketiga dia akan habiskan malamnya dengan sujud terus menerus. Berdiri sebentar, ruku sebentar, sujud, 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tidak bangkit kecuali menjelang subuh. Itu tahajud ala Abdullah bin Zubair. Artinya
ibu tadi benar. Kalau seandainya saya dikasih usia cuma 60 tahun, itu bakalan saya pakai sujud sepanjang 60 tahun. Artinya emang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada kita. Allah tahu kita itu lemah, sehingga dikasih syariat, gak perlulah kalian sujud sampai lama-lama banget, 60 tahun, 80 tahun. Allah ganti dengan Lailatul Qadar. Itu syariat Allah tuh. Gak perlu kalian susah-susah, Allah ganti dengan Lailatul Qadar. Nikah juga gitu. Teman-teman tahu nggak nikah, syariat nikah di zaman Nabi Musa kayak gimana? Coba nanti baca surat Al-Qasas ya. Kisah cintanya Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-Qasas, gimana Musa ketemu dengan dua cewek cantik yang lagi pengen ngasih minum ternaknya, tapi nggak bisa soalnya banyak cowok-cowok para penggembala yang lagi ngasih minum ternak mereka, jadi mereka ngantri paling belakang gitu. Terus tiba-tiba Musa datang nyamperin, Mbak, lagi ngapain? Terus enggak, ini kami mau ngasih minuman ternak. Oh, ya udah biar saya aja. Diambil ternaknya, dikasih minum oleh Musa. Sama sekali Musa nggak ngajak selfie. Mbak, enggak sama sekali. Emangnya saya gitu ya. Musa nggak ngajak selfie, nggak nanya nomor telepon, nggak kepoin Instagramnya, akunnya apa ya, nggak, cuma ngasih minuman ternak terhormat gitu. Udah selesai itu si cewek ini ternyata mempelajari ini cara cewek yang terhormat menilai cowok yang pengen jadi suaminya. Gimana dia menilai? Musa itu ternyata laki-laki yang kuat dan amanah. Itu kan bahasa sindiran dari cewek ini ke orang tuanya. Ya, pekerjain dong laki-laki itu di rumah kita, soalnya dia itu anak laki-laki yang kuat dan amanah. Sebetulnya bahasa ini bukan mengajak mempekerjakan, ini bahasa elegan. Sebetulnya dia pengen ngasih pesan, saya itu tertarik dengan laki-laki itu. Cuman elegan, bahasanya itu bahasa tinggi, yang ayahnya ngerti. Oh, berarti putri saya perhatian sama laki-laki ini, sampai tahu dia kuat, sampai tahu dia amanah, perhatian. Kalau perhatian berarti dia siap jadi istri. Langsung ayahnya bilang, Musa, mau nggak jadi menantu saya? Gitu kan? Kalau ayahnya polos, oh ya udah nggak apa-apa, jadi pembantu aja di rumah kita. Nggak gitu sih maksudnya. Ya, itu bagus tuh, bisa jadi apa? Supir buat saya kalau ke kuliah. Tuh, supir buat ke kuliah. Ayahnya, duh, biar ayah aja yang jadi supir kamu, ngapain bayar orang? Bukan itu ya maksudnya. Dia nyetirin saya, nyupirin saya sebagai suami. Tapi bahasanya bahasa sindiran, itu elegan tuh. Ya, aku kayaknya butuh pelindung deh. Maksud kamu sering masuk angin? Kamu butuh payung? Ini ayah terlalu polos ya. Butuh pelindung itu seorang imam. Ya, aku bosan salat sendiri. Cia. Aku bosan salat sendiri. Itu kode tuh. Hashtag bosan salat sendiri. Viralkan. Gitu juga yang laki-laki, mungkin dia pakai bahasa sindiran, juga ada di Al-Quran. Kalau seseorang laki-laki melamar seorang janda, maka dia menggunakan bahasa sindiran. Apakah kamu mau terus sendiri? Nah, ini udah jelas nih. Ada yang ini udah paling vulgar. Ada yang lebih elegan lagi dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang orang mendengar itu ngomongin apa sih? Ternyata mereka paham. Coba baca kisah cintanya Musa di surat Al-Qasas. Ketika ayah dari perempuan ini melamar Musa untuk jadi menantunya, apa mahar yang diminta oleh laki-laki ini? Bekerja kepada ayahnya 8 tahun. Kalau mau disempurnakan 10 tahun, maka itu lebih baik. Bayangin, mahar zaman Nabi Musa, kerja dulu kepada calon mertua 10 tahun. Siapa yang mau nikah zaman kita kalau kayak gitu? Pak, datang nih ke calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, jualan apa? Enggak Pak, saya bukan sales. Tadi dikira sales ya. Soalnya pakai baju putih, masukin ke dalam, pakai celana bahan gitu kan. Terus kalau perlu pakai dasi. Saya bukan sales Pak. Oh, saya mahasiswa cum laude. Siapa yang nanya gitu ya? Cum laude, lulusan Al-Azhar misalnya. Saya kuliah di Al-Azhar, jurusan tafsir, jurusan syariah misalnya. Oh iya silakan masuk, Dek Ustadz gitu ya. Ngobrol. Jadi apa maksud Adek datang sini? Saya pengen melamar anak Bapak. Saya kayaknya
ingin menyempurnakan agama. Oh boleh. Alhamdulillah kalau bapak dapat menantu Ustadz katanya. Tapi begini maharnya, ada mau nggak ngajarin dulu anak saya ngaji selama 10 tahun? Oh mau pak, bukan si Neng, itu yang baru lahir. Kalau si Neng mah pasti mau aja ya. Ini yang baru lahir, yang usia baru 2 tahun, ajarin ngaji sampai dia lulus SD. Mau nggak? Keburu udah ilfil duluan. Bayangin 10 tahun cuma untuk menunaikan mahar. Tapi Islam nggak kayak gitu, mudah banget. Sampai Nabi bilang, sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ringan itu bukan murah ya, ringan itu memudahkan.